Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo Sobat Motivi, di mana saja kalian berada. Bagaimana kabar kalian? Baik ya, Alhamdulillah. Tidak terasa kita saat ini sudah memasuki penilaian akhir tahun di tahun 2021 ini. Kali ini, Sahabat Motivi semuanya, kami dari Motivi akan berbagi sinau bareng lagi. Berbagi video sinau bareng untuk kalian kelas 5, dan kali ini kita akan belajar tentang pendidikan agama Islam. Bagaimana? Apakah kalian sudah siap untuk belajar? Yuk. Bersama-sama kita menyiapkan diri kita untuk belajar bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Oke, untuk anak-anak, kali ini di materi yang pertama kita akan mengenal ataupun belajar surat Al-Ma'un yang saya yakin kalian sudah bisa. Al-Ma'un artinya adalah barang yang berguna, barang-barang yang berguna. Al-Ma'un ini juga memberikan peringatan kepada siapa? Adalah kepada para pendusta agama. Diingatkan dengan surat Al-Ma'un ini. Oke, selanjutnya masih rangkuman materi. Nah, kita sebagai umat Islam ini wajib mengimani Nabi dan Rasul yang jumlahnya ada 25 ya, ingat ini yang wajib kita imani. Nah, dalam Nabi dan Rasul ini ada yang mendapatkan gelar ulul asmi, perlakuan istimewa. Ada 5 yang biasa dikenal dengan nimim. Nimim itu N-nya adalah Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad. Oke, nah selanjutnya anak-anak, di dalam kita berbuat atau beramal ini hendaknya ikhlas. Ikhlas itu bagaimana? Tanpa mengharapkan imbalan dari manusia. Jadi ketika kita berbuat harus ikhlas, tidak mengharapkan imbalan dari manusia. Tapi imbalannya nanti dari Allah, balasannya nanti dari Allah. Nah, selanjutnya dalam Quran surat Al-Bayyinah ayat 5 adalah perintah ikhlas. Ikhlas dalam apa? Ikhlas dalam beribadah. Mukhlisina lahuddin. Ikhlas dalam beribadah atau dalam ketaatan kepada Allah. Nah, anak-anak, selanjutnya kita mengenal Luqmanul Hakim. Luqman ini adalah seorang laki-laki yang istimewa, namanya diabadikan dalam Al-Quran. Kenapa istimewanya? Karena Luqman ini adalah orang yang soleh dan kata-katanya berhikmah. Inilah oke-nya si Luqmanul Hakim tadi. Kembali di sini kita mempelajari surat Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un tadi adalah surat ke-107. Nah, kalau dalam Al-Quran jumlah suratnya 114, Al-Ma'un sendiri adalah surat ke-107. Oke, kita lanjutkan. Al-Ma'un ayat ke-6 mengajarkan untuk tidak riya. Riya itu pamer. Punya sesuatu dipamerkan itu tidak boleh, sifat tercela, tidak boleh kita riya, tidak boleh kita pamer. Nah, selanjutnya anak-anak terkait dengan sunan. Nah, ini ya kita mengenal ada Sunan Gresik. Sunan Gresik ternyata memiliki nama lain atau biasa juga dikenal dengan ini, Maulana Malik Ibrahim. Jadi Sunan Gresik dengan Maulana Malik Ibrahim ini adalah sama satu orang. Lanjut anak-anak, yang ke-13, Rasul adalah seorang laki-laki. Pasti laki-laki ini dia menerima wahyu untuk diri sendiri dan orang lain. Jadi Rasul itu adalah seorang laki-laki yang menerima wahyu untuk diri sendiri dan orang lain. Nah, Rasul ini juga memiliki sifat amanah. Arti dari amanah adalah dapat dipercaya. Dan seorang Rasul mustahil, tidak mungkin memiliki sifat kizib. Apa tuh artinya kizib? Kizib itu adalah bohong, berbohong. Tidak mungkin seorang Nabi dan Rasul berbohong. Lanjut yang ke-16 adalah pemboros dan suka mubadzir itu adalah saudaranya atau temannya setan. Innal mubadzirina kana ikhwanal syayatin gitu ya. Berarti
Orang-orang yang suka mubadir, mubadir itu mudahnya gimana ya? Membuang-buang makanan, menyia-nyiakan makanan, itu adalah termasuk mubadir, dan itu perilakunya syaitan. Jadi kalau kamu suka berboros, suka mubadir, berarti temannya setan. Nah, jangan suka mubadir ya. Ya. Lanjut untuk anak-anak semuanya. Oke, mukhlisin ini adalah sebutan untuk orang-orang yang berbuat ikhlas. Orang ikhlas itu namanya mukhlisin. Dan orang ikhlas ini tidak pernah mengharapkan pujian atau balasan dari orang lain. Dia hanya mengharapkan balasan dari Allah semata. Ini ya, perlu kalian garis bawahi. Ikhlas itu hanya mengharap ridho dan balasan dari Allah, bukan dari orang lain. Lanjut, tentang sholat tarawih. Nah, sholat tarawih ini adalah hukumnya sunnah. Sholat sunnah yang hanya dikerjakan pada saat malam bulan Ramadan. Mengerjakannya dari awal Ramadan sampai dengan akhir Ramadan. Ini hukumnya sunnah ya. Dan selain itu, selama Ramadan pula biasanya ada tadarusan. Nah, tadarus membaca Al-Quran. Lah, arti dari tadarus itu sendiri adalah mempelajari, meneliti, menelaah ataupun mengkaji dan mengambil pelajaran dari wahyu-wahyu Allah. Bisa dipahami? Lanjut ke 21. Orang yang menyekutukan Allah disebut musyrik. Musyrik. Nah, kalau perbuatannya itu nanti adalah syirik, pelakunya adalah musyrik. 22. Setiap anak wajib mematuhi dan mendengarkan nasihat orang tuanya. Ini ya, kita ini wajib mendengarkan dan mematuhi. Jangan hanya didengarkan saja, tapi juga patuhilah, ditaati apa perintah orang tua kita. Lanjut. Nah, soal ke-23, bukan soal, ya ini rangkuman materi, maaf. Nabi Muhammad SAW ternyata memiliki mukjizat. Ada banyak, tapi di sini saya hanya menuliskan 3 saja. Yang pertama, mukjizat dari Nabi Muhammad adalah kitab Al-Quran. Ini bukan kitab, tapi kitab. Ya, kitab Al-Quran ini mukjizat terbesar. Yang kedua, Rasulullah pun dapat membelah bulan. Dan yang ketiga, Rasulullah dapat mengalirkan air dari jari-jarinya. Luar biasa ini, Masya Allah, kebesaran Allah. Ini ada pada diri Rasulullah untuk membuktikan bahwa beliau adalah seorang Nabi dan Rasul. Lanjut, untuk anak-anak semuanya. Nah, ini adalah adab atau tata cara ketika kita membaca Al-Quran. Maka yang pertama, hendaknya kita berwudu. Berwudu, bersungguh-sungguh, menghadap kiblat, dan diawali dengan ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tuh. Terakhir, sesuai dengan gambar di sini adalah nasihat Luqman. Dirikanlah sholat, berbuat baik, mencegah kemungkaran, dan bersabar. Jadi nasihat Luqman dalam Al-Quran ini salah satunya dapat kita pelajari adalah kita dinasihati untuk sholat, berbuat baik, atau mencegah kemungkaran, dan bersabar. Oke anak-anak, demikian untuk video singkat kali ini, semoga bermanfaat, sukses untuk kalian semuanya. Salam dari MoTV, jendela informasi dan edukasi.